semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya e-mading kami. Mading kami mengangkat tema tentang kesehatan pada sistem pencernaan, di mana mading kami ini terdiri dari berbagai elemen menarik, seperti artikel, rubrik opini, puisi, pantun, teka-teki silang, dan tips menjaga kesehatan. Semua itu kami rancang untuk mengedukasi sekaligus menghibur teman-teman semua loh. Yuk kita bahas isinya satu persatu. Mulai dari artikel. Artikel ini dibuat oleh Devia Kayla Agustina. Isi dari artikelnya membahas sesuatu yang relate banget sama kebiasaan kita nih, yaitu gangguan pencernaan akibat kebiasaan makan pedas. Siapa di sini yang suka makan pedas? Nah, artikel ini mengulas gimana makanan pedas yang sering kita konsumsi ternyata bisa memengaruhi kesehatan pencernaan kita, terutama pada lambung dan usus kita loh. Hal ini bisa menyebabkan diare atau bahkan gangguan asam lambung seperti GERD. Ih, ngeri banget kan? Kami juga menambahkan data fakta menarik loh. Seperti halnya di Jawa Tengah, kasus diare pernah mencapai lebih dari 100.000 dalam 1 tahun. Jadi, dalam artikel ini, kami nggak cuma kasih info, tapi juga memberi solusi sederhana seperti mengatur konsumsi makanan pedas dan menjaga pola makan yang sehat. Selanjutnya, ada rubrik opini. Rubrik opini ini juga ditulis oleh Devia Kayla Agustina. Di sini, kami mengutip penjelasan dari Bapak Iqbal Anggakusuma, seorang dosen dari jurusan kesehatan yang menjelaskan dampak dari makanan pedas terhadap tubuh kita. Makanan pedas itu memang menggugah selera, tapi ternyata ada risiko tersembunyi. Seperti kandungan capsaicin pada cabai yang membuat rasa pedas bisa mengiritasi lambung, bahkan bisa memicu penyakit seperti usus buntu dan GERD. Dalam opini ini, kita juga diajak untuk lebih bijak dalam menikmati makanan pedas. Kita nggak dilarang makan pedas kok, tapi penting banget untuk tahu batasannya. Karena, seperti yang dijelaskan di rubrik ini, terlalu banyak makan pedas bisa memengaruhi pencernaan, menyebabkan diare, bahkan asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Selain itu, ada tips praktis dari Pak Iqbal juga, yaitu mengontrol jumlah makanan pedas yang kita konsumsi dan tidak sembarangan minum obat anti diare saat terjadi diare. Jadi intinya, makanan pedas tetap bisa kita nikmati, tapi dengan kadar yang tidak berlebihan. Untuk membuat e-mading lebih menarik dan menghibur pembaca, dibuatlah teka-teki silang oleh Eva Nurjana. Walaupun dibentuk sebagai hiburan, tapi hal ini mampu menambah pengetahuan kalian tentang kesehatan pencernaan loh. Nah, coba kita lihat dari pertanyaan yuk. Pertanyaan pertama, kantung kecil yang menempel pada usus besar apa ya kira-kira? Kotaknya ada 9, berarti jawabannya ada 9 huruf. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 2, bakteri yang umum ditemukan di dalam usus manusia apa ya kira-kira? Yang ketiga, mencerna dan mengabsorpsi cim dari lambung. Apa tuh? Siapa yang mencerna mengabsorpsi cim? Yang keempat, saat mengalami diare perlu memperbanyak minum air putih agar terhindar dari. Nah, untuk memperbanyak minum air putih itu bisa menghindari apa ya? Yang kelima, terlalu banyak konsumsi makanan pedas bisa menyebabkan apa? Yang keenam, makanan pedas genjet apa ya kira-kira? Terdapat 2 karya fiksi yang dapat menghibur kalian juga loh. Yang pertama ada puisi yang dibuat oleh Ita Melani Ismayanti yang membahas sensasi makan makanan pedas. Puisi ini mengungkapkan perasaan yang begitu kuat, mulai dari nikmatnya pedas hingga dampak yang tak terhindarkan setelahnya. Dalam puisi ini memberikan penjelasan mengenai kenikmatan memakan makanan pedas. Tapi tak lupa juga di dalamnya mengingatkan kita tentang resiko yang mungkin datang setelah menyantap makanan pedas. Nah, selanjutnya ada pantun yang dibuat oleh Putri Jelita. Pantunnya ini masih dengan tema yang sama dengan e-mading kami ya.
di dalam pantunnya mengambil pembahasan bagaimana sih sambal atau makanan pedas itu dapat berakibat pada sistem pencernaan kita. Tapi pantunnya tidak serius banget kok, karena mengandung unsur hiburan. Coba deh kalian baca. Jangan lupa bilang aku cakep ya. Haha. Selanjutnya ada tips and trik menjaga kesehatan usus. Kita seringkali lupa bahwa usus itu adalah kunci penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, oleh karena itu di sini kita akan bahas bagaimana cara menjaga kesehatan usus kita yang akan dijelaskan oleh Nadine Ajeng Priyadi. Yang pertama itu ada mencuci tangan sebelum makan. Tentu kita harus ingat bahwa tangan kita seringkali menyentuh barang yang belum tentu barang tersebut bersih. Oleh sebab itu, kita harus selalu pastikan tangan kita bersih sebelum mencuci tangan. Jangan biarkan kuman ikut masuk ke dalam tubuh bersama makanan yang kita konsumsi. Yang kedua ada perhatikan kebersihan makanan. Makanan yang bersih adalah awal dari tubuh yang sehat. Jadi kita harus pastikan memilih makanan yang terjaga kebersihannya. Yang ketiga, jangan konsumsi makanan pedas berlebih. Seperti yang sudah dijelaskan, makan makanan pedas berlebihan sangat berbahaya. Meskipun lezat, tetapi bisa menyebabkan ketidaksehatan usus kita loh. Yang keempat, ada menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas atau 2-3 liter dalam sehari. Cara tersebut sangat simpel, namun efeknya luar biasa buat tubuh dan usus kita. Selanjutnya yang kelima itu ada pilih minuman sehat seperti hindari minuman air keran dan pilih minuman yang higienis. Kita bisa mengonsumsi tambahan minuman yang kaya bakteri baik seperti yogurt atau susu fermentasi agar pencernaan kita lancar. Yang keenam ada kurangi alkohol, kafein, dan soda karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan usus kita. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada simpan makanan dengan benar. Kita harus perhatikan suhu makanan penyimpanan kita sesuai dengan suhu yang dianjurkan, karena bila disimpan sembarangan bisa jadi sarang bakteri. Oke teman-teman, itulah hasil karya mading dari kelompok kami. Mulai dari artikel, rubrik opini, puisi, pantun, hingga tips kesehatan, semuanya kami buat dengan penuh semangat untuk memberikan informasi yang bermanfaat sekaligus menarik. Kami berharap mading ini tidak hanya menjadi bacaan yang menyenangkan, tapi juga bisa memberi wawasan baru bagi kita semua, khususnya tentang pentingnya menjaga kesehatan, terutama dalam pencernaan ya, meskipun memang kita sukanya makan pedas. Ingat, kesehatan adalah aset paling berharga. Jadi, mari kita mulai lebih bijak dalam menjalani hidup yang lebih sehat. Terima kasih sudah menyimak video kami.